Hai semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Nah, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu dan juga hidupkan notifikasinya agar mendapatkan update video terbaru. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai limit fungsi trigonometri yang merupakan pelajaran kelas 12 SMA pada matematika peminatan. Nah, materi ini akan dibagi terhadap beberapa part. Nah, video kali ini merupakan part yang pertama. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita mengetahui kompetensi dasar. KD pengetahuannya adalah menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Sedangkan KD keterampilannya adalah menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Kita langsung saja mengenal limit fungsi trigonometri. Nah, perhatikan limit fungsi berikut ini. Yang manakah yang merupakan limit fungsi trigonometri? Nah, yang pertama ini apakah merupakan limit fungsi trigonometri? Ya, ini bukan limit fungsi trigonometri karena fungsinya adalah aljabar. Kemudian yang kedua, apakah dia merupakan fungsi trigonometri? Ya, ini betul ya. Yang ketiga, nah pasti ragu nih. Di sini ada sin, di sini ada aljabar. Apakah dia merupakan limit fungsi trigonometri? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Yang dilimitkan adalah yang aljabar. Sedangkan sin 3x fungsi trigonometrinya tidak dilimitkan. Jadi, yang nomor 3 ini bukan merupakan limit fungsi trigonometri. Kalau yang keempat, ya, yang keempat merupakan limit fungsi trigonometri. Nah, jadi apa itu limit fungsi trigonometri? Limit fungsi trigonometri merupakan limit yang melibatkan fungsi trigonometri untuk x yang mendekati nilai sudut tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Nah, satu-satunya cara yang harus dilakukan pertama kali jika mendapatkan limit fungsi trigonometri adalah substitusi. Nah, jawabannya adalah apa yang kita dapatkan asalkan bukan bentuk tak tentu. Apa saja bentuk yang tak tentu? Yang paling umum adalah 0 per 0. Kemudian tak hingga per tak hingga dikurang tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan 1 pangkat tak hingga. Nah, untuk lebih paham, coba kita contoh yang pertama. Limit x menuju pi per 2 dari sin 2x dikurang cos sepertiga x. Nah, di sini kita lihat x-nya itu adalah pi per 2, yaitu 90 derajat. Nah, karena tadi dikatakan substitusi, ya sudah, kita ganti nilai x-nya dengan 90 derajat. Sehingga sin 2 dikali 90 derajat dikurang cos sepertiga dikali 90 derajat sama dengan sin 180 derajat dikurang cos 30 derajat sama dengan sin 180 adalah 0 dikurang cos 30 adalah setengah akar 3. Sehingga hasilnya adalah negatif setengah akar 3. Karena ini tidak 0 per 0, maka jawabannya adalah negatif setengah akar 3. Contoh berikutnya, soal nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2, limit x menuju pi per 3 dari cos 2x per sin x ditambah tan x. Nah, langsung saja kita bahas ya. Di sini pi per 3 itu kan adalah 60 derajat, sehingga kita ganti menjadi cos 2 dikali 60 derajat per sin 60 derajat ditambah tan 60 derajat sama dengan cos 120 derajat per sin 60 adalah setengah akar 3 ditambah akar 3 sama dengan cos 120 min
setengah per, ini kita samakan penyebutnya, berarti sama-sama per 2, ini 2 dibagi 2 dapat 1 dikali akar 3, yaitu akar 3, ditambah ini 2 akar 3. Nah, kita operasikan, berarti min setengah per 3 akar 3 per 2. Nah, di sini karena sama-sama penyebutnya 2, boleh kita sederhanakan. Didapat hasilnya negatif 1 per 3 akar 3. Nah, kita rasionalkan biar tidak ada penyebut berbentuk akar dikali dengan akar 3 per akar 3. Sehingga dapatnya adalah min 1 per 3 dikali 3 akar 3. Nah, jadi akar 3 kali akar 3 dapat 3, sama dengan min 1 per 9 akar 3. Karena nilainya bukan 0 per 0, maka ini adalah hasil dari limit untuk soal nomor 2. Lanjut kita ke soal nomor 3, kita ganti x-nya dengan 0. Sehingga sin 2 dikali 0 dikurang tan 0 per cos 0 sama dengan sin 0 dikurang tan 0 per cos 0. Nah, sin 0 adalah 0, tan 0 juga 0, per cos 0 adalah 1. Sehingga hasilnya 0 per 1. Berapa 0 per 1? Ya, hasilnya adalah 0. Bolehkah limit menghasilkan 0? Boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah 0 per 0. Jadi, ini hasilnya. Nah, apa metode yang kita gunakan? Metode yang kita gunakan sebentar ini adalah substitusi langsung. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4 dan nomor 5. Limit x menuju pi dari sin kuadrat x dikurang sin x cos x per sin x. Nah, di sini kita memang harus substitusi juga. Pi ini kan 180 derajat, berarti sin kuadrat 180 derajat dikurang sin 180 cos 180 per sin 180 sama dengan sin 180 adalah 0 ya, 0 kuadrat dikurang 0 dikali sin 180 adalah negatif 1 per 0. Nah, ternyata jawabannya adalah 0 per 0. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ingat ketika kelas 11 kita ada faktorisasi ya. Kita coba faktorisasi. Nah, kita lihat bentuknya sin kuadrat x dikurang sin x cos x. Berarti bisa kita keluarkan sin x-nya. Sehingga soalnya kita ubah menjadi limit x menuju pi dari, kita keluarkan sin x-nya, sin x dalam kurung sin x dikurang cos x per sin x. Nah, jadi sin kuadrat x kalau sudah dikeluarkan sin x-nya tinggal 1 buah sin x lagi. Sedangkan sin x cos x jika dikeluarkan sin x-nya dapat cos x. Nah, ternyata ini bisa ada yang kita bagi, yaitu sin x. Nah, setelah kita bagi, coba masukkan lagi nilai pi-nya. Berarti sin 180 derajat dikurang cos 180 derajat. 0 dikurang negatif 1. Dapatnya adalah 1. Nah, sudah bukan 0 per 0 lagi kan? Berarti inilah jawabannya. Apakah bisa dipahami? Oke, untuk lebih paham kita coba satu soal lagi. Limit x menuju pi per 4 untuk sin kuadrat x dikurang cos kuadrat x per sin x kurang cos x. Nah, coba kita substitusi dahulu. Pi per 4 kan adalah 45 derajat ya. Berarti sin kuadrat 45 derajat dikurang cos kuadrat 45 derajat per sin 45 dikurang cos 45.
sin 45 setengah akar 2 berarti jadinya setengah akar 2 kuadrat dikurang cos 45 juga setengah akar 2 dikuadratkan per setengah akar 2 dikurang setengah akar 2. Nah, tampak di sini ini adalah nilai yang sama dikurangkan sehingga dapatnya adalah 0/0. Nah, kira-kira apa faktor yang bisa kita lakukan? Nah, coba ingat bentuk dari A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini bisa difaktorkan menjadi A dikurang B dikali A tambah B. Nah, ini pelajaran SMP ya. Nah, bentuk ini sama kan dengan bentuk pembilangnya sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X. Nah, berarti soal ini bisa kita ubah menjadi limit X menuju 0 dari sin X dikurang cos X dikali sin X tambah cos X per sin X dikurang cos X. Nah, di sini sudah ada bentuk yang bisa kita sederhanakan atau kita bagi. Ini sin X dikurang cos X sehingga didapatkan limit X menuju 0 dari sin X ditambah cos X. Nah, coba kita substitusi nilai X-nya. Berarti sin 0 tambah cos 0. Nah, sin 0 sama dengan 0, cos 0 sama dengan 1, sehingga jawabannya adalah 1. Nah, karena bukan 0/0 lagi, maka selesailah pengerjaan limit kita. Nah, yang kita lakukan ini disebut dengan cara faktorisasi. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya, limit X menuju 0 dari sin X cos X per tan X. Nah, seperti biasa, kita coba untuk substitusi nilai X-nya dulu. Berarti sin 0 dikali cos 0 per tan 0. Didapat 0 dikali 1 per 0. Sehingga nilainya adalah 0/0. Nah, apakah ini bisa difaktorisasi? Di sini tidak ada yang sama sehingga bisa dibagi. Coba kita ubah salah satu dari bentuk trigonometri ini. Mana yang lebih mudah diubah? Ya, yaitu tan ya. Tan X sama dengan sin X per cos X. Sehingga soal menjadi limit X menuju 0 dari sin X dikali cos X per tan X diubah menjadi sin X per cos X sama dengan limit X menuju 0 dari sin X dikali cos X dikali dengan pecahan diubah menjadi perkalian lalu dibalik, berarti cos X per sin X. Nah, apakah sudah ada yang bisa kita coret? Ya, yaitu sin. Kita bagi ya, sehingga dapat limit X menuju 0 dari cos X dikali cos X. Nah, kita substitusi nilai X-nya lagi. Berarti cos 0 dikali cos 0. Cos 0 adalah 1, berarti 1 dikali 1 nilainya adalah 1. Nah, karena bukan 0/0 lagi, maka selesailah yang kita lakukan. Berarti limit X menuju 0 dari sin X cos X per tan X adalah 1. Nah, apakah di sini sudah mengerti? Nah, jadi kalau tidak bisa langsung difaktorisasi, coba kita ubah. Nah, kira-kira mana yang bisa kita ubah? Jadi harus ingat lagi rumus-rumus dari
trigonometri. Nah, agar lebih paham, kita coba untuk soal nomor 7. Nah, di sini nilai X-nya adalah 180. Kita ganti saja. 1 ditambah cos 180 derajat per sin kuadrat 180 derajat. Nah, 1 ditambah sin 180 derajat adalah negatif 1 per sin kuadrat 180 berarti 0 kuadrat. Sehingga didapat hasilnya adalah 0 per 0. Nah, kira-kira di sini apa yang bisa kita ubah? Ingat rumus identitas trigonometri. Yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, di sini kita punya sin kuadrat X, sehingga bisa kita ubah menjadi sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Oke, soalnya bisa kita ubah menjadi limit X menuju Pi dari 1 ditambah cos X per 1 dikurang cos kuadrat X sesuai dengan rumus yang ini. Lalu kita faktorkan. Menjadi 1 ditambah cos X per yang di bawah bisa menjadi 1 dikurang cos X dikali 1 ditambah cos X. Nah, ini sudah setara, berarti boleh kita bagi sehingga tinggal limit X menuju Pi dari 1 per 1 dikurang cos Pi nya kita ganti langsung, sehingga didapat 1 per 1 dikurang negatif 1. Hasilnya adalah 1 per 2. Nah, cara yang sebentar ini kita lakukan adalah mengubah bentuk. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Limit X menuju 0 dari tan 4X per 5X dan limit X menuju 0 dari X per sin X. Nah, di sini kita coba substitusi ya, dengan mengganti X dengan 0, berarti tan 4 dikali 0 per 5 dikali 0 didapat tan 0 per 0. Tan 0 adalah 0 per 0. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini? Pemfaktoran tidak bisa. Diubah bentuknya juga tidak bisa. Kalaupun kita jadikan tan ini adalah sin per cos, nanti pasti dapatnya juga 0 per 0. Nah, begitu juga dengan soal ini. Berarti kita ganti X-nya dengan 0, 0 per sin 0. Sehingga ini didapat 0 per 0. Sedangkan tidak ada yang bisa diubah, tidak ada yang bisa difaktorkan. Nah, maka untuk limit yang X menuju 0 seperti ini akan dipelajari pada video berikutnya, yaitu dengan judul rumus limit fungsi trigonometri. Nah, jadi ini adalah sebuah bentuk khusus yang ada rumusnya. Oke, sebelum kita mengakhiri video ini, kita simpulkan dulu bagaimana cara untuk menentukan nilai limit trigonometri. Yang pertama yang kita lakukan adalah substitusi langsung. Nah, kalau bentuknya tak tentu, yang bisa kita lakukan adalah memfaktorisasi. Jika tidak bisa langsung difaktorisasi, berarti harus ada proses lain, yaitu mengubah bentuk. Kemudian, jika masih tidak bisa, berarti itu merupakan penggunaan rumus limit trigonometri yang akan kita pelajari pada part 2. Nah, jadi ini adalah alur kerja atau langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai limit trigonometri. Nah, sekian video pada kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.